Demo GMNI di gedung DPR, makzulkan Gibran, adili Jokowi, sahkan RUU perampasan aset. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran melalui mekanisme DPR yang dilakukan oleh Republik Rakyat Indonesia. Ya itu saya benar. Saya juga membaca di berbagai media sosial kan ajakan untuk tanggal 25 itu agendanya kan ya. Itu sebetulnya agendanya itu. Namun demikian terjadi upaya pembegalan terhadap demo itu yang narasinya berubah, agendanya berubah. Justru upaya untuk membubarkan dan menggusur DPR. Itu membuat kemudian misalnya Jumhur Hidayat ya. Ketika itu saya tanya, akan turun nggak itu pada tanggal 25? Dia bilang nggak, itu termul, kata dia begitu. Saya pikir tadinya apa termul, karena ini kan orang memang sedang marah juga memang pada anggota dewan itu kan. Betul. Ya. Berikut tuntutan aksi. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7. Tolak kenaikan pajak miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan harga. 9. Bangun industri nasional dan jalankan brand reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemakzulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah, Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal, lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe, dibicarakan tadi oleh Gen Z itu yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini jadi atensi khusus Pak? Mengingat ini sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD.
Makasih, udah cukup. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah, azab Allah, azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, saya kira pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat yang... Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Bisa nggak rampung-rampung? Ya. Puan izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. RUU perampasan aset seperti apa di Senayan? Ya, baik. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini, tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset, itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui, bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang, dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang
perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, sebagaimana arahan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Al-Muzammil Yusuf, maka kami DPP Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap. Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI. Hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kedua, DPP PKS mendukung agar pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai solusi untuk mensukseskan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga, meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mengedepankan sikap persuasif, taat hukum, dan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan menjaga bangsa Indonesia. Tidak banyak diminta oleh rakyat itu, Pak Prabowo, DPR RI. Cuma undang-undang perampasan aset yang sudah 4 tahun mangkrak. Nah, ditambah dengan sekarang kejadian-kejadian baru-baru ini adalah koloninya Parcok. Ya, copot Kapolrinya supaya terjadi polusi di dalam perbaikan kepolisian. Itu saja yang diminta, tidak ada yang lain-lain. Sekarang Partai Demokrat sudah dari ketumnya sampai fraksinya sudah menyatakan dia suka mengesahkan undang-undang perampasan aset. Bagaimana dengan kalian percaya ini? Anak partai lain. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjut. Ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat, saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu.
Lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya menganggap itu belum selesai. Tapi Pak, sekarang Pak Prabowo kan bisa lanjutkan itu. Kalau lanjutkan itu, baik. Ya, Perpu Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja, pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Demonstran dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Jabodetabek tiba gedung DPR MPR RI. Mereka menuntut undang-undang perampasan aset segera disahkan. Pantauan inilah.com lokasi, massa yang hadir untuk menggelar aksi unjuk rasa tak banyak. Mereka turut membawa atribut berupa bendera berwarna merah bertuliskan GMNI. Dalam orasinya, mereka menyebut DPR tidak menjalankan fungsinya dan hanya menjadi alat partai politik. Disorot juga soal mekanisme PAU dikendalikan oleh Ketua Umum Partai. Bagi mereka, lembaga legislatif, DPR, DPD, hingga MPR mandul dan tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro rakyat dan mendiskreditkan rakyat, ucap orator, di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin, tanggal 1 September tahun 2025. Mereka juga menuntut untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan kabinet, parlemen serta peradilan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, mereka mendesak evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN serta ketua umum partai politik. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, komisaris BUMN. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh, ucapnya. Mereka juga menolak kenaikan pajak terhadap rakyat miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan dan pertahanan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 NKRI. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran, tuturnya. Berdasarkan agenda demonstrasi yang diterima, BEM Universitas Indonesia UI, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta UPNVJ, dan BEM yang terafiliasi Gerakan Masyarakat Sumsel, Gemarak akan berunjuk rasa pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tuntutan berupa membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, reformasi Polri, sahkan RUU Perampasan Aset, sahkan UU PPRT dan masyarakat adat. Lalu tolak pasal bermasalah di RUU Penyiaran, RKUHP, dan Pokok Agraria, reformasi sistem perpajakan dan terapkan pajak progresif, tolak PSN, wujudkan reforma agraria, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta tolak militerisme di ranah sipil. Lalu pimpinan pusat PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, juga dijadwalkan akan berdemonstrasi di waktu yang sama dengan tuntutan, selamatkan Indonesia dari tindakan represif aparat, selamatkan Indonesia dari kebijakan anti rakyat, tolak pengrusakan lingkungan, serta tolak militerisasi ruang sipil. Dan terakhir, Aliansi BEM Tangerang Selatan dijadwalkan berunjuk rasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan tuntutan usut tuntas pelanggaran HAM 1998, sahkan RUU Perampasan Aset, turunkan gaji DPR, serta tolak RUU KUHP dan tolak PSN. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran.